Ngaji begitu. Jadi ada materi-materi lain yang disatukan. Jadi nanti ada hikmah. Ada surah-surah berdasar urutan turun. Nanti dari urutan turun ini setelah terkumpul, malaikat Jibril alaihissalam diberi perintah oleh Allah untuk mengurutkan seluruh surah ini dengan urutan yang khusus untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Jadi nanti ada algoritma di dalamnya yang menjaga keutuhan Quran. Jadi kalau orang mencoba merubah satu huruf saja ketahuan. Kemudian yang kedua, untuk mengurutkan jadi kurikulum hidup. Ya, sehingga dari Al-Fatihah kemudian jadi sampai ada kurikulum yang tersambung di situ. Ya. Nah, ini yang pertama misalnya kita ambil contoh saja, ada surah Al-Alaq. Ya, satu ada Al-Alaq. Nah, sekarang jadi urutan ke-96 di mushaf ya. Yang kedua ada yang tahu? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga ada Al-Muzammil. Ya. Ya ayyuhal muzammil. Yang keempat ada Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Nah, yang kelima di sini ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang keenam ada Al-Masad atau Al-Lahab. Tabat yada abi lahabim Al-Masad. Nah, yang ketujuh baru di sini ada At-Takwir. At-Takwir. Ada yang tahu yang kedelapan? Al-A'la. Ya. Ada tahu yang 9? Ada Al-Lail. Tahu yang ke-10? Al-Fajr. 11 Ad-Duha. 12 Al-Insyirah dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ada hikmah di sini. Di antara sahabat yang menghimpun surat-surat berdasarkan turun, dicatat tuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk menggali hikmah kenapa turun dalam peristiwa ini, apa sebabnya. Nah, nanti korelasinya apa dengan kehidupan kita, sehingga melahirkan sebuah rumus namanya al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu terlahir dengan keumuman lafaz yang turun dari ayat itu, bukan karena sebabnya. Sebab itu hanya menjadi contoh kalau ada peristiwa semacam ini terjadi lagi ke depan, cara menyelesaikannya seperti ini. Paham? Baik ya? Nah, ini urutan turunnya. Berarti kita dapatkan urutan ke-7. Nah, jadi kalau kita mengerti nanti nyambung ke sejarah. Misalnya baca Al-Bukhari kan? Kalau baca Al-Bukhari hadis nomor 2 sampai dengan nomor 3, terutama kalau fokus nomor 3 dari Jabir bin Abdullah itu radhiyallahu taala anhu, Anda akan temukan Nabi SAW tiba-tiba naik ke Gua Hira, terus sampai siang tidak ada wahyu yang turun, ya. Lalu beliau memutuskan untuk turun dulu. Itu setelah periode 3 surah turun. Al-Alaq sudah turun, Al-Qalam turun, Al-Muzammil turun. Gini. Nah, ada jeda tuh, belum turun dulu, belum ada surah. Nah, 3 ini malaikat Jibril itu masih menyamar menjadi laki-laki datangnya, dalam bentuk laki-laki rupanya, bentuk manusia. Datang menyampaikan pada Nabi, belum menampakkan bentuk asalnya, bentuk aslinya. Nah, begitu turun dari Gua Hira itu, ya, jadi kalau teman-teman lewat tuh ke arah Bukit Cahaya, Jabal Nur, itu kan kurang lebih jaraknya 5 sampai 6 kilo dari kediaman Nabi SAW. Kemudian dari situ naik lagi ke atas, itu masih ada sekitar 700 sampai 1000 meter lah ke atas itu. Sampai puncak turun sedikit ke arah yang depan. Temukan nanti beberapa batu yang membentuk goa, terus arahnya ke arah Ka'bah itu, ya, spesifiknya itu. Saya pernah naik ke atasnya itu. Nah, jadi turun dari situ, begitu turun, di pertengahan turun itu, Allahu a'lam bissawab, tepatnya di sebelah mana, tapi ketika turun, maka terdengar suara, Muhammad. Nah, beliau SAW nengok ke belakang, ternyata nggak ada makhluk apapun. Kanan kiri kosong. Begitu nengok ke atas, ya kata beliau, saya melihat makhluk itu, ya seakan duduk antara langit dan bumi. Gitu ya, duduk manggil Muhammad, Muhammad. Ginilah, masnya kan pulang dari sini siang-siang, mau itikaf dulu gitu kan. Nah, setelah semua pulang gitu kan, habis duhur di sini itikaf jam 1, setengah 2 udah kosong semua lewat sini. Siapa namanya, Mas? Ramadan, gitu kan? Nah, pas keluar gitu, Ramadan belum, baru Rabiul Akhir. Ramadan, nengok tuh kanan kiri kosong, ke atas ada misalnya ya sosok besar pakai jubah besar gitu kan, antara langit dan bumi, pakai jubah putih, manggil-manggil, "Wah, Ramadan." Bagaimana responnya? Gitu kan? Apa sih gitu kan, enggak mungkin. Pasti lari ya. Nah, maka bahasa hadisnya faru'ibtu minhu. Aku